Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing sadayana. Kumaha damang? Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kesehatan sareng kasalamatan. Dinten ieu urang patepang deui di pelajaran bahasa Sunda. Ya, pelajaran bahasa Sunda kelas 3 materina nyaeta dinten ayeuna tentang istilah energi sareng kalimah tananya. Nah, minggon kamari urang tos kawitan pangajaran 7 tentang maca bedas hemat energi. Ayeuna urang lajeng ka materi salanjutna nyaeta istilah energi sareng kalimah pananya. Aya di buku paket. Nah, sateuacan pelajaran di ngawitan, hayu urang calik heula sing rapi. Baca doa heula di bumi masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayeuna lajeng nya urang lebet ka materi nyaeta nu kahiji istilah energi. Naon ari energi teh? Energi nyaeta kakuatan anu bisa dipake pikeun ngalakukeun rupa-rupa proses kagiatan. Jadi energi yaitu daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ini di dalam buku tidak ada ya, Ibu menambahkan materi. Jadi sekali lagi, energi nyaeta kekuatan anu bisa dipake pikeun ngalakukeun rupa-rupa proses kegiatan. Nah, di sini ada beberapa contoh energi. Nu kahiji aya panon poe, artinya matahari. Energi matahari. Energi yang tidak akan pernah habis kecuali kalau nanti kiamat. Terus contoh nu kadua nyaeta aya cai, energi cai. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan air. Cai itu air. Lanjut di energi lainnya yaitu energi angin. Nah, angin spoi-spoi. Itu bisa digunakan untuk kincir angin ya. Ada juga kadaharan. Nih, kadaharan maksudnya itu adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi kita setiap hari. Nah, tentunya makanan dan minuman yang kita konsumsi itu menjadi sebuah energi, menjadi sebuah kekuatan untuk kita melakukan aktivitas. Biasana pamit sarapan heula kan urang sok leuleus, sok lemes. Nah, kalau sudah makan, sudah sarapan, kita jadi kuat. Seperti itu ya, Nak. Ayeuna lanjut. Istilah energi. Nah, sangkan bisa dihirupan motor teh kudu dieusian bensin. Nah, kalimat nu kahiji nyaeta aya bensin. Nah, bensin merupakan istilah energi. Terus kalimat kedua di halaman 112. Di sababaraha tempat masih aya nu make kompor minyak tanah. Di beberapa tempat masih ada yang menggunakan kompor minyak tanah. Nah, istilah energi di kalimat nu kadua nyaeta minyak tanah.
kata bensin jeung minyak tanah merupakan istilah energi. Ya, sekali lagi di buku paket halaman 112. Nah, kemudian di antaranya lagi contoh istilah energi yaitu energi listrik. Terus ada gas, ada bensin, ada istilah energi lainnya yaitu minyak tanah, ada juga solar, ada juga bahan bakar. Istilah energi lainnya ada daur ulang. Nah, maksud istilah energi di daur ulang ini yaitu sampah yang bisa didaur ulang atau bisa dimanfaatkan kembali. Seperti plastik itu kan bisa didaur ulang ya. Diolah lagi maksudnya seperti itu. Terus contoh istilah energi lainnya ada LPG. Ada panas bumi. Terus dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah contoh istilah energi. Ada listrik, gas, bensin, minyak tanah, solar, bahan bakar, daur ulang, LPG, dan panas bumi. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kalimah pananya. Naon ari kalimah pananya? Kalimat pananya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat tanya. Kalimat pananya nyaeta kalimat anu gunana pikeun nyuluran naon-naon anu hayang dipikanyaho atawa ngukuhan naon-naon anu dipikanyaho. Jadi kalimat tanya yaitu kalimat yang berguna untuk menyampaikan sesuatu yang ingin diketahui atau menegaskan sesuatu yang diketahui. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kalimat pananya yaitu kalimat tanya. Gunanya untuk menanyakan sesuatu dan mengharapkan jawaban. Kalimat pananya ini memiliki ciri yang pertama aya kecap pananya atau ada kata tanya. Terus ciri nu kadua nyaeta diakhiri ku tanda tanya. Jadi yang pertama itu harus ada kecap pananya atau kata tanya. Terus diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kalian sudah pasti tahu kan simbol tanda tanya. Itu kita lanjut ya. Nah, ini ada berbagai kecap pananya atau ada berbagai kata tanya. Contohnya ada naon, iraha, dimana, kumaha, timana, saha. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kecap pananya naon. Naon digunakan pikeun nanyakeun hiji hal. Naon dalam bahasa Indonesia adalah apa. Digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Contohnya, naon nu dimaksud hemat teh? Apa yang dimaksud dengan hemat? Lanjut ya. Kecap pananya iraha. Iraha dalam bahasa Indonesia adalah kapan. Gunana digunakan pikeun nanyakeun waktu. Iraha atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Ada contoh kalimat halaman 113. Iraha dipieling poe energi sadunya. Kapan diperingatinya Hari Energi Sedunia? Ya, sampai sini bisa dipahami. Sekarang kita lanjut
materi selanjutnya. Masih kecapananya. Contoh kecapanannya lainnya, di mana? Di mana dalam bahasa Indonesia tetap ya, di mana. Nah, di mana gunana pikeun nanyakeun tempat. Artinya, di mana kecap tanya atau kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh. Nah, lanjut ya. Tadi kalimat panahnya di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh kalimat, di mana tempat beli bensin teh? Di mana tempat membeli bensin? Lanjut, kalimat panahnya atau kecap tanya, kata tanya nu salajengna nyaeta kumaha. Kumaha dalam bahasa Indonesia adalah bagaimana. Digunakan pikeun nanyakeun kaayaan. Untuk menanyakan keadaan. Contoh kalimatna. Kumaha cara misah-misahkeun runtah teh? Bagaimana cara memisah-misahkan sampah itu? Lanjut ya. Kecapanannya lainnya yaitu saha, artinya siapa. Digunakan pikeun nanyakeun nami atau jalmi. Digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Saha artinya siapa. Saha nu damel di PLN teh? Siapa yang kerja di PLN itu? Itu ya. Terus lanjut. Kecapanannya di mana? Nah, kalau yang tadi itu di mana, sekarang di mana? Di mana digunakan pikeun nanyakeun tempat asal. Nah, kalau tadi di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat, sedangkan di mana artinya dari mana, di sini di mana digunakan untuk menanyakan tempat asal, dari mana. Contohnya, di mana asal listrik teh? Dari mana asalnya listrik? Itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Sekarang coba dilihat buku paket halaman 114. Di situ ada kalimat A sampai E di bagian yang kedua. Nah, ada poin A sampai E, di situ sudah ada jawabannya. Berarti kita tinggal membuat kalimat pananya. Nah, sesuai dengan jawaban yang sudah tersedia. Kalian bisa salin ya, Ibu akan diktekan. Yang A. Danu ini ke sekolah make sepeda. Danu pergi ke sekolah memakai atau menggunakan sepeda. Berarti kalimat pananyana yang A yaitu naon anu dipake Danu indit ka sakola. Naon anu dipake Danu indit ka sakola. Itu yang A. Sekarang lanjut yang B. Danu indit ka sakola make sepeda. Danu pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Kalimat pananya A. Saha nu indit ka sakola make sepeda. Saha nu indit ka sakola make sepeda. Tanda tanya. Saha, siapa yang menggunakan sepeda ketika pergi ke sekolah?
Saha nu indit ka sakola make sapeda. Terus yang C. Kamari Adi beli buku di koperasi sekolah. Kemarin Adi membeli buku di koperasi sekolah. Berarti kalimat pananya untuk C yaitu iraha Adi beli buku di koperasi sekolah. Kapan Adi membeli buku di koperasi sekolah? Iraha Adi beli buku di koperasi sekolah. Iraha Adi beli buku di koperasi sekolah. Silakan disalin ya. Terus yang D. Kamari Adi beli buku di koperasi sekolah. Kemarin Adi membeli buku di koperasi sekolah. Nah, kalimat pananya di sini yang D menggunakan kata tanya atau kecapanannya di mana. Berarti menanyakan tempat. Kalimat pananya nanya di mana Adi beli buku teh? Di mana Adi beli buku teh? Di mana Adi membeli buku teh? Di mana Adi membeli buku teh? Terus yang E. Sangkan teu hamur listrik lampu kudu dipareman. Supaya tidak boros listrik, lampu harus dimatikan. Di sini kalimat pananya menggunakan kecapananya atau kata tanya kumaha, artinya bagaimana. Berarti keadaan atau cara, menanyakan keadaan atau cara. Kalimat pananya nanya eta kumaha sangkan teu hamur listrik teh? Kumaha sangkan teu hamur listrik teh? Tanya. Nah, seperti itu ya, Nak. Ibu sudah diktekan, Ibu sudah bacakan, jadi kalian salin ya untuk halaman 114. Nah, sekarang yang ketiga, masih di halaman 114, membuat kalimat tanya atau membuat kalimat pananya sesuai dengan ilustrasi atau keadaan yang ada pada poin A sampai E. Poin A, nanyakeun pom bensin numpang deuketna. Berarti di sini kondisinya atau situasinya menanyakan pom bensin yang paling dekat. Berarti kalimat pananya menggunakan kata tanya di mana. Kalimat pananya nanya eta di mana pom bensin numpang deuketna? Di mana pom bensin numpang deuketna? Sekarang yang B menanyakan harga gas LPG. Berarti ini menanyakan harga. Menggunakan kecapanannya atau kata tanya sabaraha. Berarti kalimat pananyanya yaitu sabaraha harga gas LPG teh. Sabaraha harga gas LPG teh. Sabaraha artinya berapa. Lanjut di poin C. Nanyakan alasan kudu hemat listrik. Menanyakan alasan harus hemat listrik. Berarti menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa dalam bahasa Sunda yaitu kunaon. Nanyakan alasan kudu hemat listrik. Kunaon urang kudu hemat listrik? Kunaon urang kudu hemat listrik? Mengapa kita harus menghemat listrik? Seperti itu ya. Terus lanjut, yang D, halaman 115, nanyakan sumber energi listrik. Menanyakan sumber energi listrik. Berarti kecapanannya atau kata tanya yang digunakan yaitu naon, artinya apa. Kalimat pananyana yaitu naon nu jadi sumber energi listrik.
Naon nu jadi sumber energi listrik? Tanda tanya. Apa yang menjadi sumber energi listrik? Sekarang yang kelima, yang nanyakan balukar tina ngahambur-hambur energi. Menanyakan akibat dari menghambur-hamburkan energi. Berarti masih menggunakan kecap tananya atau kata tanya naon. Kalimah pananya nanya naon balukar tina ngahambur-hambur energi teh. Naon balukar tina ngahambur-hambur energi teh. Apa akibat dari menghambur-hambur energi itu? Nah, teman-teman, itu saja ya untuk materi hari ini tentang istilah energi dan kalimah pananya. Nah, untuk halaman 114 sampai 115 yang bagian 2 dan bagian 3 tadi Ibu sudah bacakan. Teman-teman tinggal disalin saja di buku paketnya ya. Tidak usah di-upload, tidak usah disetorkan di GCR. Hanya untuk bahan belajar kalian. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf, hapunten samudaya kalepatan, hapunten samudaya kakirangan, hatur nuhun kanggo sagala kerja samina. Dinten Senin payun kaping 4 April urang ngalaksanakeun PTS. PTS Bahasa Sunda pengajaran 5 sareng pengajaran 6. Dipelajari kembali pelajaran 5 dan pelajaran 6-nya. Nah, teman-teman, untuk yang belum PH nih, Ibu masih tunggu. Kalau tidak dikerjakan, nilainya kosong ya. Dan untuk yang belum mengerjakan tugas sebelum-sebelumnya, dimohon untuk segera mengerjakan. Karena kalau tidak mengerjakan, tidak dapat nilai juga. Tong hilap oge absen dinten ieu diisi link absena. Mung sakieu ti Ibu, hatur nuhun kanggo sadayana, hatur nuhun kanggo sagala kerja samina, hapunten lahir sinareng batin, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.